Kaisar Agung Dao bela diri. Bab 3471 Kamu di masa lalu. Mengapa Anda melihatnya di sini? Apa yang akan dia lakukan saat memasuki pusaran waktu dan ruang? Apa yang terjadi padanya dalam pusaran ruang dan waktu, dan mengapa dia terluka? Luo Xiu berteriak, hatinya penuh dengan keraguan. Dia ingin berdiri di depannya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Apakah dia masih dia? Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian putih melihat ke arah Luo Xiu berada. Segera setelah itu, Luo Xiu sedikit bersemangat karena dia melihat wanita berpakaian putih berjalan ke arahnya. Dia hanya memperhatikannya berjalan ke arah itu, tetapi jarak di antara kedua belah pihak tidak terasa lebih dekat. Kekuatan waktu dan ruang memengaruhi segalanya. Sekalipun jaraknya tampak dekat, di bawah pengaruh kekuatan luar angkasa, jaraknya mungkin sejauh langit berbintang. Berdengung, riak-riak mengguncang tubuh wanita berpakaian putih itu, dan penghalang kekuatan ruang waktu hancur seperti cermin. Dia melangkah maju dan datang ke Luo Xiu. Pada saat ini, keduanya saling memandang dengan tenang. "Kamu," Luo Xiu membuka mulutnya. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, wanita berpakaian putih itu mengangguk dan berkata perlahan, "Saya Ji Wushuang." Kalimat ini bergema seperti guntur di pikiran Luo Xiu. Saat berikutnya, raut wajah terkejut muncul di wajahnya. "Apakah kamu benar-benar Wushuang? Aku telah mencarimu selama bertahun-tahun. Aku juga mencarimu, tapi bukan kamu sekarang." Tetapi kata-kata Ji Wushuang berikutnya segera membuat wajah Luo Xiu membeku. "Apa maksudmu?" Luo Xiu menatap wajah Ji Wushuang, tetapi tidak dapat melihat sedikit pun riak dari wajah yang tenang dan acuh tak acuh ini. "Yang aku cari adalah kekasih tertinggi dari beberapa era kacau yang lalu, bukan kamu, Luo Xiu. Bisakah kamu mengerti?" Ji Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku terlalu penyayang. Tidak, kamu bukanlah kamu yang sekarang, kamu adalah kamu yang dulu." "Bukankah itu semua aku?" Luo Xiu tidak bisa mengerti. "Bagimu, dirimu adalah dirimu di masa lalu dan dirimu di masa kini, tetapi bagiku, aku berbeda. Secara tegas, menurut ukuran waktu, kita memang dua orang yang berbeda." Ini adalah jawaban Ji Wushuang. Dia perlahan mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuh wajah Luo Xiu, dan juga ingin mengatakan kepadanya bahwa setidaknya wajahmu adalah milik Luo Xiu di kehidupanmu yang sekarang, bukan di kehidupanmu sebelumnya. Wajah yang cantik. Namun akhirnya dia menarik tangannya kembali, meninggalkan desahan dan menghilang. "Saya." Luo Xiu membuka mulutnya dan berdiri di sana, menatap kosong ke tempat di mana Ji Wushuang menghilang. Pada saat ini, dia tampaknya memahami sesuatu. Ji Wushuang datang ke pusaran waktu dan ruang. Dia memasuki pusaran waktu dan ruang. Dia seharusnya ingin menyusuri sungai waktu yang panjang dan menemukan diriku yang ada di masa lalu. Apakah semuanya sia-sia setelah bertahun-tahun mencari? Senyum pahit muncul di wajah Luo Xiu. Dia tidak bisa menerima hasilnya, tetapi dia pasti sedikit kecewa di dalam hatinya. Hati yang sudah ditempa berkali-kali dan tidak tergoyahkan seperti gunung, bukan berarti tidak ada emosi di dalamnya. Ya, apa yang dikatakannya tidak salah. Bagi saya adalah saya yang dulu dan sekarang, tetapi baginya itu berbeda. Luo Xiu menjambak rambutnya dan mengangkat matanya untuk melihat pusaran hitam di kehampaan. Dia teringat pemilik kolam darah di istana kuno di dunia sebelumnya. Orang itu berkata bahwa dia telah melihat dirinya di masa depan, mengonfirmasi keberadaan pusaran ruang waktu. Ada pula pergerakan Ji Wushuang ke dalam pusaran waktu dan ruang. Jadi dapatkah dikatakan bahwa jika masa depan cukup kuat, ia dapat mengalir kembali ke sungai waktu yang panjang dan melakukan perjalanan melalui masa lalu, sekarang, dan masa depan? Dimulai dari masa sekarang, kita dapat melihat ke masa depan dan menelusuri kembali ke masa lalu. Kilas balik dan pandangan jauh seperti ini bersifat transenden dan melampaui batas dunia. Itu termasuk kategori tabu dan tidak dapat dilakukan kecuali oleh mereka yang sangat berkuasa. Luo Xiu tidak tahu bagaimana keadaan Ji Wushuang sekarang. Setidaknya ketika orang kuat di dunia muksu mengambil tindakan, dia dengan mudah ditolak olehnya. Dia bahkan melihat jejak yang dia curigai tertinggal di dunia muksu dan bertarung dengan penguasa muksu. Bahkan saat dia memasuki pusaran waktu dan ruang untuk menelusuri kembali, dia terluka. Bisa dibayangkan betapa sulitnya melihat masa lalu dan masa kini. "Ayo pergi." Luo Xiu tidak berteriak atau melampiaskan emosi apapun. Sebaliknya, dia bersikap tenang. Karena dia tahu betul bahwa alasan dibalik hasil tersebut adalah karena dia masih terlalu lemah, dan ada beberapa hal dan masalah yang tidak dapat dia selesaikan atau sentuh.
Terlebih lagi, dalam waktu sekitar 1 juta tahun, mungkin lebih awal atau lebih lambat, tetapi tidak peduli apapun, bencana ketiga pasti akan datang. Pada saat itu, setelah 2 bencana berturut-turut, vitalitas akan rusak parah dan jauh lebih buruk dari sebelumnya. Jika dunia abadi tidak dapat menahan serangan dunia kehancuran, maka semuanya akan sia-sia dan tidak ada gunanya mengatakan apapun. Dan jika dia bisa selamat dari malapetaka ini, dia harus berdiri di puncak dan memikirkan solusinya. Berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, Luo Xiu keluar dari area yang dipenuhi kabut putih. Yang anehnya, ketika dia meninggalkan area itu, dia menoleh ke belakang dan melihat pemandangan yang sangat biasa, tidak berbeda dengan tempat lain di galaksi tak terbatas. Bahkan ketika dia ingin berjalan kembali, dia menemukan bahwa dia tidak dapat lagi memasuki area yang dipenuhi kabut putih dan tidak dapat menemukan lokasi pusaran ruang waktu. Itu adalah simpul dalam ruang dan waktu, tidak terpaku pada posisi tertentu. Luo Xiu merenung sejenak dan secara garis besar mengerti, karena di masa lalu, dia juga pernah terpapar pada kekuatan waktu dan ruang. Meskipun dia tidak menggunakan ini sebagai jalannya sendiri menuju jalan besar, semua metode jalan besar saling terkait. Baginya, bagi orang-orang di alam ini, bahkan jika mereka tidak mempraktikkan jalan besar, mereka tetap tidak mengerti apapun. Setelah itu, Luo Xiu meneruskan perjalanannya, bukan berarti dia tidak peduli dengan banyak hal, tetapi hanya memendamnya dalam-dalam di lubuk hatinya. Galaksi agung itu membentang sejauh mata memandang, mencapai kedalaman galaksi yang tak terukur. Dari kejauhan, Luo Xiu dapat melihat lokasi gunung yang tak terukur itu. Apakah legenda itu benar? Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri, konon selama kau masuk ke kedalaman galaksi tak terbatas, kau dapat melihat gunung tak terbatas. Dan ketika Anda melihat Gunung Wuliang panjangnya puluhan ribu kaki, dan semakin Anda mendekati Gunung Wuliang selalu tingginya 10.000 kaki, seolah-olah tidak berubah. Pertama kali melihat gunung ini, Luo Xiu teringat pada Gunung Void. Keberadaan Gunung Void lahir dari asal muasal Void. Jadi apakah Gunung Wuliang ini, yang sama terkenalnya dengan Gunung Void, juga terkait dengan semacam jalan paling asli? Jalan yang disebut paling orisinal adalah kekuatan yang setingkat dengan spesies sumber tertinggi. Itu sudah menjadi jalan terkuat di dunia. Gunung Wuliang dipenuhi cahaya hijau redup, bagaikan jarum penunjuk arah laut, berdiri di tengah galaksi Wuliang, menopang langit. Saat jarak semakin dekat, Luo Xiu juga dapat melihat bahwa ada jejak yang ditinggalkan oleh banyak orang kuat di Gunung Wuliang. Sepanjang zaman, dari zaman kuno hingga sekarang, banyak orang kuat akan datang ke sini dan meninggalkan jejak mereka sendiri di Gunung Wuliang. Bahkan jika mereka jatuh selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya, jejak mereka akan tetap di sini selamanya, membiarkan generasi mendatang mengingat keberadaan mereka. Termasuk generasi muda saat ini, mereka orang-orang muda dan berkuasa yang telah membangun pondasi jalan dengan benih sumber. Banyak orang telah datang ke sini untuk meniru para orang bijak, meninggalkan jejak mereka sendiri dan membuktikan tinggi rendahnya mereka. Dan Luo Xiu datang ke sini bukan hanya untuk memberi penghormatan kepada Gunung Wuliang, tetapi karena dia berada di istana kuno, dan pemilik kolam darah memberinya informasi yang sangat penting. Keberuntungan ada di Gunung Wuliang. Luo Xiu bahkan tahu bahwa Gunung Wuliang bukan milik dunia abadi, melainkan milik dunia sebelum keabadian. Setelah dunia itu hancur, semuanya hancur, tetapi Gunung Wuliang tetap ada. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga dapat merasakan bahwa hanya berdiri di kaki Gunung Wuliang, dia tidak dapat melakukannya tanpa kekuatan Kaisar Agung. Semakin tinggi Anda mendaki, semakin besar tekanan agung yang terisi dalam kekosongan, dan cahaya biru yang tampak redup pun diselimuti, dan setiap sinar cahaya biru mengandung kekuatan yang luar biasa. Maka dari itu, ini adalah bukti yang lebih kuat lagi bahwa orang-orang kuat yang mampu meninggalkan jejak di Gunung Wuliang ini semuanya adalah orang-orang terbaik di generasinya. Sosok Luo Xiu perlahan melayang ke atas, dan saat dia lepas landas ke udara, cahaya biru yang tenang tiba-tiba meledak, dan sinar cahaya hijau melesat ke arahnya seperti senjata ajaib. Hal ini membuat wajah Luo Xiu sedikit berubah, karena setiap sinar cian mengandung kekuatan yang luar biasa. Bahkan dengan tubuhnya yang tirani, dia tidak memilih untuk melawan dengan paksa, tetapi menggunakan teknik naga petir untuk menghindar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bab 3472 tiba di tanah Baizang. Kicauan, kicauan, kicauan. Serangkaian sinar cahaya cian menembus kehampaan, meninggalkan lubang-lubang gelap yang melambangkan kekuatan barusan yang menembus ruang dan bahkan meninggalkan jejak-jejak di ruang yang sulit diperbaiki.
Hal ini juga membuat Luo Xiu mengerti mengapa banyak orang kuat memilih datang ke sini untuk meninggalkan jejak di jalan, karena siapapun yang dapat melakukan ini pasti akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Terlalu sulit untuk meninggalkan jejak di Gunung Wuliang. Ujian ini saja sudah mengerikan. Jika Anda tidak sengaja terkena, Anda mungkin langsung musnah. Setidaknya, seorang kaisar biasa pasti akan mati menghadapi serangan semacam ini. Berdengung, Luo Xiu menghindari semua serangan sinar Qian. Namun kemudian, sinar cahaya Qian yang tak terhitung jumlahnya saling terkait membentuk jaring besar, bagaikan guntur Qian yang melompat, menutupi dunia. Keabadian. Pada dasarnya mustahil untuk menghindari serangan seperti itu. Luo Xiu menggunakan teknik rahasianya dan tidak punya pilihan selain melawan dengan kuat. Ledakan. Akibat dari energi yang sangat besar itu menyapu udara, dan gugusan cahaya meledak, persis seperti adegan bintang yang meledak. Itu sangat mengerikan dan mengejutkan. Kecuali Luo Xiu, ada pula biksu lain yang datang ke sini dan merasakan fluktuasi energi yang menakjubkan, dan sensasi tatapan dan pengawasan menyebar satu demi satu. Apakah ada orang lain yang ingin meninggalkan jejak abadi di Gunung Wuliang? Orang-orang seperti saya hanya datang ke sini untuk mengagumi perilaku orang-orang kuat lainnya. Di setiap generasi, hanya ada beberapa orang yang memiliki kekuatan untuk meninggalkan jejak di Gunung Wuliang. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang tiada taraf. Fluktuasi energi seperti itu terlalu kuat. Apakah mereka mencoba menekan prinsip Dao Gunung Wuliang? Satu demi satu sosok berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan terbang, ingin melihat pria ganas mana yang ada di sini untuk menantang prinsip Gunung Wuliang. Dalam sekejap mata, dalam seperempat jam, Luo Xiu tidak tahu berapa kali dia telah dipukuli dengan keras oleh King Guang Daos dari Gunung Wuliang. Bahkan dengan kekuatan pemulihan dan daya tahannya yang kuat, dia masih merasa lelah, karena setiap pukulan mengguncangnya dengan keras. Kamu harus mencoba yang terbaik, jika tidak, itu tidak akan cukup untuk bertarung. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga merasakan banyak aura mendekat dan memperhatikan bahwa banyak orang datang di dekatnya untuk menonton. Pada saat ini, mata orang-orang ini agak linglung, karena posisi di mana Luo Xiu berdiri sudah merupakan tempat di mana hanya seorang master yang tak tertandingi dapat berdiri. Siapa dia? Kenapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Dia tidak tampak seperti seorang jenius dari tanah suci abadi, juga tidak tampak seperti monster dari suatu keluarga kuno. Dan tepat ketika semua orang sedang berbicara, tubuh Luo Xiu bergerak lagi. Dia tidak puas dengan ketinggian ini, tetapi terus mendaki. Semakin tinggi dia mendaki, semakin ganas dan mengerikan penindasan yang akan dia hadapi dari King Guang Dao dari Gunung Wuliang. Jika Anda ingin meninggalkan jejak jalan besar di Gunung Wuliang, tingginya minimal harus 10 kaki, ini yang paling mendasar. Posisi yang ditempati Luo Xiu sebelumnya sudah setinggi 30 kaki, jauh lebih tinggi dari kebanyakan orang yang meninggalkan nama mereka di Gunung Wuliang. Tetapi pada saat ini, saat dia terus mendaki, prinsip Dao cahaya hijau yang memenuhi seluruh Gunung Wuliang tiba-tiba melonjak bagaikan lautan badai. Gemuruh, raungan yang mengerikan itu bagaikan bumi yang hancur. Pada akhirnya, Luo Xiu mencapai ketinggian 100 kaki. Ada banyak sekali cahaya hijau di sekitar tubuhnya yang terus-menerus membunuh, tetapi sulit untuk mengguncang tubuhnya dan tetap tidak bergerak. Ya Tuhan, tak terbatas. Di antara para penonton, beberapa orang berteriak kaget. Jika Anda dapat mencapai ketinggian 10 kaki, Anda memenuhi syarat untuk meninggalkan jejak di Gunung Wuliang. Meskipun itu hanya persyaratan paling dasar dan minimum, mereka yang dapat mencapainya pasti yang terkuat di antara generasinya. Jika jaraknya 10 kaki sebagai titik awal, setiap kali bertambah 10 kaki, kesulitannya akan hampir 2 kali lipat. Dengan tinggi 100 kaki, bukankah itu berarti dia hampir 10 kali lebih kuat daripada mereka yang bisa disebut kuat di antara generasinya? Tentu saja, konversi ini tidak akurat. Setidaknya jika Anda adalah orang di alam yang sama yang dapat mencapai ketinggian 10 kaki, saya khawatir jika Anda menghadapi orang ini yang dapat mencapai ketinggian 100 kaki, Anda akan terbunuh dalam satu gerakan. Luo Xiu mengabaikan kengerian dan keterkejutan para penonton. Pada saat ini, dia berada pada ketinggian 100 kaki, dan samar-samar dapat merasakan kebenaran dari kebenaran agung yang terkandung dalam prinsip-prinsip cahaya hijau tersebut. Di dunia manapun dan di era manapun, kelima elemen adalah kekuatan paling dasar. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan kelima elemen adalah yang paling dasar dan paling lemah dari semua atribut, tetapi sebenarnya tidak. Sama seperti jalan besar yang berubah dari kesederhanaan menjadi kompleksitas, dan kemudian dari kompleksitas menjadi kesederhanaan.
Jika kekuatan paling dasar diolah hingga tingkat tertinggi, itu benar-benar dapat mengubah pembusukan menjadi sihir. Berbagai pencerahan muncul di hati Luo Xiu. Di antara misteri jalan yang ia rasakan, kekuatan paling dasar dari 5 elemen dijelaskan, dan yang paling rumit adalah kekuatan emas. Kekuatan geng metal menduduki peringkat pertama di antara kelima elemen dalam pembunuhan. Penjelasan tentang misteri Dao memberikan Luo Xiu berbagai pencerahan. Tidak ada latihan khusus atau teknik rahasia, tetapi pencerahan semacam inilah yang membuat Luo Xiu merasa bahwa ia memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang Dao. Alamnya juga meningkat sesuai dengan itu, dan ada arah dan tujuan yang lebih lengkap untuk peningkatan dan deduksi diri sejati. Dia mencerahkan. Pria ini terlihat sangat muda, dan jejak waktu di tubuhnya terlihat jelas. Kapan monster seperti itu muncul di antara generasi muda? Begitu kamu bangkit, kamu bisa mencapai level kaki yang tak terbatas. Sama sekali tidak mungkin bagimu untuk menjadi orang yang tidak dikenal. Dia adalah Luo Xiu. Awalnya, tak seorang pun memikirkannya. Tetapi ketika semua orang sedang berbicara, seseorang memikirkan sesuatu, mengeluarkan sebuah potret untuk dibandingkan, dan mengungkap identitas Luo Xiu. Banyak orang yang belum pernah melihat Luo Xiu, tetapi sama sekali tidak ada seorang pun yang pernah mendengar rumor tentang Luo Xiu. Orang yang dikabarkan telah memulai perjalanan menuju jati diri sejati, dan dapat mengalahkan orang-orang kuat segenerasi yang telah menyatu dengan spesies sumber tertinggi dalam satu lintasan. Itu memang dia. Tidak heran dia bisa mencapai level ini. Kamu harus tahu bahwa Raja Suci, yang lahir di klan 3 orang suci, adalah pemimpin generasi muda, tetapi dia dikalahkan di tangannya. Dia sama sekali bukan tandingannya. Orang-orang yang hadir gempar, karena baik 3 orang suci maupun Raja Suci memiliki nama yang sangat terkenal. Yang satu adalah klan kuno dan kuat, dan yang lainnya adalah kejeniusan generasi muda di dunia. Terlebih lagi, Raja Surgawi Suci telah berada di sini lebih dari 300 tahun yang lalu, dan jejaknya tertinggal di tempat setinggi 70 kaki. Ketika Luo Xiu datang ke sini, dia langsung memecahkan rekor yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi Suci dan berdiri di ketinggian 100 kaki. Ini tidak diragukan lagi menginjak-injak Raja Surgawi Suci di bawah kakinya lagi. Mengapa dia tidak memilih untuk meninggalkan jejaknya? Tiba-tiba seseorang berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ya, dia sudah lama berdiri di sana, mengapa dia tidak pernah bergerak? Kau tak bisa hanya bertahan dan tetap berdiri pada ketinggian itu, tapi kau juga tak bisa bergerak bahkan jika kau menginginkannya, kan? Memang mungkin. Lagi pula, tekanan yang harus kamu tanggung di ketinggian itu mengerikan. Kalau kamu bisa berdiri tanpa tertekan, kamu sudah dianggap sangat kuat. Meskipun beberapa orang telah membuat spekulasi seperti itu, tidak seorang pun menyangkal kekuatan Luo Xiu. Tapi saat ini, Luo Xiu memandang ke tempat yang lebih tinggi. Dari sudut pandang manapun, Gunung Wuliang tingginya 10.000 kaki. Jadi karena tingginya 10.000 kaki, tingginya hanya 100 kaki, apa pentingnya? Apa yang bisa dibanggakan? Bab 3473 nasib tidak bisa diubah. Tetapi ketika semua orang mengira bahwa ketinggian 100 kaki sudah merupakan batas kemampuan Luo Xiu, sosoknya tiba-tiba bergerak lagi, naik ke langit selangkah demi selangkah, bergegas ke puncak gunung yang tak terukur ini. Apa? Dia benar-benar ingin melampaui batas kemampuannya. Kerumunan orang yang menonton semuanya terkejut. Ketinggian 100 kaki itu berada di luar imajinasi mereka. Mereka mengira ini adalah batas Luo Xiu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia masih memiliki cukup energi untuk mencapai level yang lebih tinggi. Nama Luo Xiu sudah pasti merupakan tokoh legendaris di kalangan generasi muda di dunia abadi. Ketika semua orang mengira dia telah jatuh seperti komet, dia keluar dari pengasingan setelah ribuan tahun. Begitu dia keluar dari pengasingan, dia mengalahkan bakat tak tertandingi dari 3 orang suci dengan sikap yang sangat kuat. Dia juga mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan para jenius kuat yang secara digital menggabungkan spesies sumber tertinggi yang mengejutkan dunia. Kini, sang legenda ini telah sampai di kedalaman galaksi tak terbatas, dan dia ingin menantang batas-batas gunung tak terbatas. Anda harus tahu bahwa ketinggian 100 kaki sudah ada batasnya. Untuk melampaui ketinggian 100 kaki, tidak ada seorang pun yang mencapai prestasi seperti itu selama beberapa era kekacauan. Hal ini membuat kerumunan penonton berbicara. Meskipun mereka semua tahu bahwa Luo Xiu sangat kuat dan memiliki kekuatan tempur serta bakat yang luar biasa. Apakah dia ingin mematahkan mitos itu lagi dan mencapai prestasi yang belum pernah dicapai siapapun dalam beberapa era kekacauan? Itu terlalu gegabah.
Bahkan jika seseorang ingin menantang batas di tahun-tahun sebelumnya, mereka sudah siap sepenuhnya. Jika dia maju dengan gegabah, nyawanya mungkin dalam bahaya, kata seorang lelaki tua. Di Gunung Wuliang, semakin tinggi Anda melangkah, Tao menjadi semakin kuat dan menakutkan. Di masa lalu, tidak ada yang mencoba, tetapi mereka mati tanpa meninggalkan abu. Berdengung, tiba-tiba Luo Xiu berhenti. Karena Tao yang luas menghalanginya, bagaikan sebuah penghalang, sangat kokoh dan kuat, menghalangi jalannya. Tidak seorang pun dapat menghentikan jalanku. Tatapan mata Luo Xiu tampak tenang, dia membentuk segel tinju dengan tangannya, dan meninju ke atas. Ledakan. Seluruh dunia berguncang hebat, bagaikan kain lap yang bergunjang. Pada saat yang sama, langkah Luo Xiu yang terhalang naik ke langit lagi, tetapi dia berjalan sangat lambat karena tekanan Dao di atas kepalanya terlalu kuat. Bahkan dengan tubuhnya yang tirani, dia akan hancur. Rasanya seperti jatuh, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara berderit saat ditekan. Berdengung. Roda bundar di antara alisnya muncul dan berputar dengan cepat. Luo Xiu menggunakan kekuatannya secara ekstrim untuk melawan penindasan Dao. Tao Gunung Wuliang dapat dikatakan sebagai Tao yang paling dekat dengan asal-usulnya. Luo Xiu bahkan merasakan perasaan yang berbeda dari kekuatan Tao ini dari Tao dunia abadi. Ini bukan Tao yang termasuk dalam era dunia ini, tetapi Tao yang terhubung. Asal-usul Tao adalah sama di dunia yang berbeda. Ledakan. Langit dan bumi bergemuruh, dan langkah kaki Luo Xiu terhenti lagi. Saat ini, dia sudah berada 200 kaki jauhnya. Terdengar seruan dari para penonton. Tetapi apa yang dilihat Luo Xiu berbeda dari orang-orang ini. Langkahnya terhenti, bukan karena dia tidak sanggup meneruskan perjalanannya. Itu karena dia melihat seseorang muncul di depannya, dalam prinsip Qingguang Dao. Ini adalah seorang pria parubaya, menatap Luo Xiu dengan matanya. Gambaran saat ini jauh lebih jelas daripada bayangan Luo Xiu yang muncul dari genangan darah di istana kuno. Benar saja, orang ini adalah orang yang sama dengan pemilik kolam darah yang ditemukan Luo Xiu di istana kuno. Apakah ini dirimu di masa mudamu? Kau memang luar biasa. Dengan kultivasimu, kau dapat mencapai tingkat pertarungan melawan Dao di Gunung Wuliang ini. Pria parubaya itu berkata perlahan. Apakah kamu pernah melihatku di masa depan? Kata Luo Xiu. Terlepas dari apa yang dikatakan pria parubaya itu atau apa yang dikatakan Luo Xiu, orang-orang yang menonton di bawah tidak dapat mendengar apapun, mereka juga tidak dapat melihat kehadiran pria parubaya itu. Menurut pendapat mereka, Luo Xiu baru berhenti setelah mencapai jarak 200 kaki dan berdiri di sana, seolah-olah dia telah mencapai batasnya dan tidak dapat melangkah lebih jauh lagi. Ya, aku sudah menunggu untuk memastikan semua ini. Tampaknya semua ini benar. Sungai waktu yang panjang memang penuh dengan misteri yang tak terbatas. Pria parubaya itu mengangguk, kau boleh datang ke sini. Sepertinya kau sudah pernah ke dojoku. Sejarah tidak berubah. Semuanya sama seperti sebelumnya, sama seperti duniaku yang ditakdirkan untuk hancur. Tidak ada yang ditakdirkan untuk tetap tidak berubah. Luo Xiu mengerutkan kening. Dia tidak menyukai perasaan bahwa semuanya sudah ditentukan. Karena ini akan memberinya perasaan bahwa takdirnya tidak dapat diubah, seolah-olah dia sedang dimanipulasi. Ya, aku juga berharap takdir bisa diubah, tapi aku hanyalah pecundang. Aku harap kamu bisa berhasil. Pria parubaya itu menggelengkan kepala dan mendesah, menunjuk ke dataran tinggi Gunung Wuliang. Ini adalah hasil karya yang kutinggalkan. Jika itu untukmu yang kulihat di masa depan, itu tidak akan banyak gunanya, tetapi untukmu sekarang, itu akan sangat membantu. Selama kamu bisa mencapai puncak Gunung Wuliang, kamu akan dapat melihat segalanya, kata pria parubaya itu. Bagus. Jawaban Luo Xiu singkat dan jelas. Setelah selesai berbicara, dia terus naik ke langit tanpa ragu-ragu. Senyum muncul di wajah pria parubaya itu, dan sosoknya perlahan menghilang. Seperti halnya hantu yang muncul dari kolam darah, ia di sini hanyalah sisa Tao yang tertinggal bertahun-tahun lamanya. Semakin tinggi Anda melangkah, semakin besar tekanan pada prinsip Dao. Jika Anda mengatakan bahwa pendakian sebelumnya ke langit seperti berjalan dengan bintang di punggung Anda, jadi pada saat ini, Luo Xiu merasa seperti sedang membawa alam semesta di punggungnya. Jika itu adalah pendeta lain dari kerajaan yang sama, mereka pasti sudah hancur menjadi debu sejak lama. Tao Gunung Wuliang akan ditargetkan sesuai dengan tingkat kultivasi mereka yang mencapai langit. Hanya orang-orang seperti Luo Xiu yang tak terkalahkan di alam yang sama yang dapat mencapai langit selangkah demi selangkah dan mencapai lebih dari 200 kaki.
Di masa lalu, meskipun ada orang-orang berbakat luar biasa, hanya sedikit yang mampu mencapai tinggi 100 kaki. Ledakan. Tiba-tiba, garis-garis cahaya hijau mengembun dan berubah menjadi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, lalu berjatuhan. Ledakan. 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 Bintang-bintang yang menghantam tubuh Luo Xiu seperti menghancurkan dunia. Luo Xiu mengangkat kepalanya dan meraung, rambut panjangnya yang berwarna ungu merah menari-nari liar, seolah-olah telah berubah menjadi petir. Cahaya ilahi yang tak terbatas juga meledak dari tubuhnya, dan dia bertarung melawan King Guang Daus. Tinjunya seperti senjata ilahi tingkat atas, hampir sebanding dengan artefak tingkat sumber, membombardir bintang-bintang hingga berkeping-keping. Kaki. Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau menembus bahu Luo Xiu, menyebabkan cipratan darah. Dia terluka. Para penonton di bawah semua mengangkat leher mereka dan melihat pemandangan Luo Xiu yang terluka. Setiap tetes darah kristal sebening harta karun. Hanya napas dari darah itu dapat mendistorsi kekosongan. Dapat dilihat bahwa darah Luo Xiu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Apakah kamu memperhatikan berapa kaki yang telah dia capai? Seseorang bertanya. Gunung Wuliang panjangnya puluhan ribu kaki baik dilihat dari jauh maupun dekat. Berdasarkan lokasinya saat ini, diperkirakan panjangnya mendekati 500 kaki. Kesimpulan ini mengejutkan, karena tidak ada seorang pun yang dapat mencapainya dalam beberapa era kekacauan. Bab 3474 Sang Penghancur. Ledakan. Di puncak Gunung Wuliang terjadi tabrakan dahsyat bagaikan tabrakan antar alam semesta. Wilayah hukum tertinggi muncul, dan Luo Xiu kebal terhadap semua hukum. Ledakan. Pada saat yang sama, kekuatan tempur Luo Xiu meledak hingga ekstrim. Dia seperti alam semesta, titik akupuntur di tubuhnya adalah bintang, meridiannya seperti galaksi, darahnya seperti hujan meteor, dan tulangnya seperti tanah kosong. Semua kekuatan meledak, dan aturan dao cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya jatuh semuanya hancur dan retak. Berdengung. Aliran cahaya hijau mengembun, dan makhluk dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul. Ketiga kepala itu sama ganasnya dengan roh jahat, dengan niat membunuh. Keenam lengan itu memegang senjata dan bergegas menuju Luo Xiu. Ini adalah makhluk yang dimanifestasikan oleh Dao, dan ia sangat kuat. Namun, meski begitu, itu tetap tidak dapat menghentikan langkah Luo Xiu. Dia menghancurkan senjata lawan, meledakkan 3 kepalanya, menginjak mayat makhluk kuat ini, dan terus memanjat ke tempat yang tinggi. Ketika mencapai ketinggian 1000 kaki, sosok Luo Xiu menghilang. Tampaknya ketinggian ini tabu. Begitu mencapainya, orang luar tidak dapat melihatnya. Belum pernah terjadi sebelumnya. Dia melampaui para bijak dan memasuki wilayah terlarang. Di kaki Gunung Wuliang, kerumunan yang menonton tadi menjadi gempar. Banyak orang sangat gembira karena mereka menyaksikan sebuah legenda. Dalam legenda, hanya ketika Anda mencapai ketinggian lebih dari 1000 kaki Anda dapat memasuki wilayah terlarang. Orang luar tidak dapat melihat pemandangan di baliknya. Itu sudah menjadi legenda yang sangat tua. Konon, dari zaman dahulu hingga sekarang, hanya sedikit orang yang melakukannya. Dan beberapa orang ini adalah eksistensi yang telah memasuki ranah dominasi dalam sejarah. Dia bisa setara dengan sang master. Apakah itu berarti bahwa di era ini, dia akan menjadi master abadi yang baru? Semua orang banyak bicara, tetapi tidak ada yang pergi karena ini. Bahkan jika tidak ada apapun di langit Gunung Wuliang, mereka masih menatap dengan mata terbelalak, takut melewatkannya. Mereka semua menunggu hasilnya. Apakah Luo Xiu akan mati tanpa tempat pemakaman atau kembali dengan latihan dan keberuntungan yang luar biasa? Ribuan kaki di atas, lingkungan di sekitar Luo Xiu berubah. Dia tampaknya berada di dunia yang tidak dikenal. Aura jalan di dunia ini berbeda dari jalan di dunia abadi dan dunia kepunahan yang pernah dia kunjungi. Apakah aku telah sampai pada era dunia sebelumnya? Luo Xiu mengerutkan kening, tetapi dia langsung menyangkalnya. Karena jarak waktu antara kedua dunia itu terlalu jauh. Bahkan jika dia bisa melakukan perjalanan melintasi waktu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang dengan kultivasi seperti dia. Di masa lalu, ia dapat melakukan perjalanan waktu di jalan-jalan yang tingkatnya relatif rendah. Di jalan-jalan dunia abadi, setidaknya seorang pria kuat dari alam kepunahan sumber memenuhi syarat untuk menyentuh kemampuan perjalanan waktu. Dunia ini kosong, tanpa vitalitas sedikit pun. Bintang-bintang hancur, bumi hancur, dan kekosongan itu penuh retakan. Namun, di tengah dunia yang hancur seperti itu, ada cahaya hijau terang yang mengembun.
Dalam cahaya hijau, seberkas Tao mengalir. Aturan-aturan Dao ini tidak lagi bersifat represif, juga tidak menunjukkan permusuhan terhadap Luo Xiu, tetapi tampaknya menjelaskan beberapa kebenaran besar yang terkandung di dalamnya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Luo Xiu melihat suatu kejadian. Tampaknya itu merupakan tanda abadi yang tertinggal tak terhitung tahun yang lalu. Adegan yang ditampilkan dalam tanda ini persis sama dengan dunia tempat Luo Xiu berada. Semuanya hancur, dan banyak sekali kehidupan yang musnah. Hanya ada satu orang yang tersisa, dengan cahaya hijau di sekelilingnya. Dia adalah pria parubaya yang telah dilihatnya 2 kali. Dia pernah berkata bahwa duniaku hancur. Mungkin pada era dunia sebelumnya, dia adalah penguasa dunia itu, sama seperti keabadian sekarang, atau alam yang lebih tinggi dari keabadian. Setidaknya untuk dunia abadi, bahkan jika itu adalah orang kuat yang berdiri di wilayah dominasi, tidak ada seorang pun yang akan menganggap dunia abadi sebagai dunianya. Kaki. Sosok yang diselimuti cahaya hitam muncul dan memenggal kepala pria parubaya itu dengan pedang. Saat berikutnya, pengaruh tanda itu sirna, dan cahaya hijau itu tampak mendidih, memancarkan perubahan kuno dan napas yang tidak diinginkan. Haha, perlawanan tidak akan ada artinya sama sekali. Setiap dunia hanyalah buah yang aku tanam. Setelah matang, ia ditakdirkan untuk dipetik. Sebuah suara acuh tak acuh muncul, seolah-olah datang dari tahun-tahun yang jauh di masa lalu, melintasi waktu dan ruang, dan tiba di sini, didengar oleh Luo Xiu. Kemudian, hukum lampu hijau berkembang, dan sosok yang diselimuti cahaya hitam perlahan muncul. Ini adalah ujian terakhir. Meskipun aku pernah melihatmu di masa depan, jika kau ingin mendapatkan harta yang kutinggalkan, kau harus mengalahkan makhluk dari alam yang sama denganmu. Suara pria parubaya itu bergema. Dia menyebutkan makhluk ini, bukan orang ini. Siapa dia? Tanya Luo Xiu. Seseorang yang memetik dunia sebagai buah. Keberadaan seperti itu berada di luar imajinasi Luo Xiu. Dia tidak punya nama. Aku memanggilnya si pemusnah, dan dia juga akan menjadi lawan yang akan kamu hadapi di masa depan. Suara pria parubaya itu terdengar lagi. Pada saat yang sama sosok dalam cahaya hitam itu berjalan mendekat, memancarkan aura pemusnahan semua hal, menyebabkan kekosongan terdistorsi dan langit serta bumi menjadi kabur. Itu hanya aura tiruan, bukan tubuh sebenarnya sang pemusnah. Meski begitu, Luo Xiu harus mengakui bahwa nirvana ini sangat kuat dan bisa dikatakan tak terduga jika mewujud di alam yang sama dengannya. Tergantung pada sistem pelatihan, sulit untuk menentukan kekuatan dan tingkat kekuatan. Namun intuisinya mengatakan kepada Luo Xiu bahwa ini adalah musuh yang kuat. Meskipun ia telah menemukan jati dirinya, masih ada terlalu banyak keberadaan yang misterius dan tidak diketahui di dunia ini, jauh di luar imajinasi dan pemahamannya. Kalau begitu, biar aku coba lihat seberapa kuat anihilator itu. Mata Luo Xiu sedikit menyipit, dan sesaat kemudian, tubuhnya menghilang. Hilangnya seperti ini ibarat menghilang yang sebenarnya. Namun kenyataannya, kecepatannya meledak hingga ekstrim, bahkan begitu cepatnya sehingga tidak ada kelainan dalam ruang dan waktu, dan dia telah tiba di depan sosok gelap itu. Ledakan. Dia membentuk segel tinju dengan tangannya, tinjunya bagaikan bintang yang menyala-nyala, lalu dia meninjunya. Namun, sosok yang dikenal sebagai anihilator itu hanya berdiri di sana. Dalam cahaya gelap, tampak sepasang mata berwarna darah, memperlihatkan seringai nakal. Ledakan. Dia mengangkat satu tangan, membuka telapak tangannya, dan menggenggam tinju Luo Xiu. Saat keduanya bertabrakan, cahaya yang mengerikan meledak. Setiap sinar cahaya seperti pedang dewa, yang mampu menghancurkan segalanya dan menghancurkan kehampaan. Ledakan. 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 Serangan Luo Xiu tidak berhenti sama sekali. Tubuhnya tampak memiliki kekuatan fisik dan daya tempur yang tak terbatas. Serangan dahsyat itu seperti hujan lebat, menghancurkan ruang, menyebarkan retakan besar, dan kilat yang kacau muncul, menari-nari liar. Namun semua serangannya berhasil ditahan oleh anihilator. Bukannya menghindar, tetapi menghadapinya dengan kekuatan. Kedua belah pihak bertarung dengan keras berulang kali, tetapi tidak ada yang mundur, dan yang mereka gunakan hanyalah kekuatan fisik, dan tidak ada yang menggunakan kekuatan Taoisme. Berdengung. Tiba-tiba, seberkas kekuatan Tao muncul, memusnahkan semua hal dan melenyapkan segalanya. Tidak peduli di dunia mana Tao berada, tampaknya ia akan terkekang oleh kekuatan Tao ini. Dan inilah Tao yang dikuasai oleh nirvana, dan inilah Tao yang unik baginya. Tao-nya seakan-akan ada demi pemusnahan, memusnahkan dunia satu demi satu,
dan menghilangkan asal-muasal dunia seolah-olah itu benar. Bab 3475 Penguasa Jalan Raya. Ledakan. Kekuatan prinsip nirwana berada di luar imajinasi. Ini hanyalah kekuatan yang disimulasikan oleh evolusi, bukan prinsip nirwana yang sebenarnya. Jalan gelap itu mengelilingi seluruh tubuh, dan sosok seperti Raja Iblis melangkah maju. Kekuatannya menghancurkan semua hal dan sangat menakutkan. Gemuruh. Keduanya bertarung dengan sengit, setiap benturan menghancurkan kehampaan dan menghancurkan segalanya. Penglihatan yang tak terhitung jumlahnya muncul, kekosongan telah ditembus, dan kekacauan telah dimusnahkan, seolah-olah segala sesuatu di dunia tidak akan ada lagi. Saya tidak tahu berapa lama pertempuran itu berlangsung, tetapi kedua sosok itu mundur pada saat yang sama, dengan jejak darah menggantung di sudut mulut Luo Xiu. Dia terluka. Sejak ia menempa fondasi Dao diri sejati, kekuatan tempurnya menjadi sangat kuat, dan ia dapat mencemooh semua lawan di alam yang sama. Bahkan para jenius muda yang telah memurnikan dan menyatukan benih sumber tertinggi, Luo Xiu tidak perlu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan mereka. Selesaikan masalah itu. Namun, pada saat ini ia menghadapi musuh yang kuat. Seseorang yang berada di alam yang sama dengannya tetapi dapat bertarung melawannya. Padahal ini hanyalah orang yang disimulasikan dan berevolusi, bukan anihilator yang sebenarnya. Bisa dibayangkan kalau nirwana yang asli, saat berada di alam ini pasti lebih dahsyat dan sakti. Hancurkan, 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 hancurkan. Sosok iblis yang diselimuti cahaya hitam itu bicara, suaranya serak dan rendah, dan aura pembunuh yang mengerikan menyapu dirinya. Luo Xiu juga mengangkat kepalanya dan berteriak, simbol swastika muncul di matanya. Rambut ungu panjangnya menari-nari liar bagai kilat, dan dia meledak dengan kekuatan tempur puncaknya. Hakikat dirinya yang sejati dipadatkan menjadi rune, yang mengelilingi tubuhnya seperti bintang. Di antara kedua alis, roda bundar berwarna biru emas berputar cepat, bagaikan senjata yang ditempa oleh jiwa, siap memberikan pukulan mematikan. Ledakan. Aura anihilator juga melonjak ke titik ekstrim, dan tubuhnya tampak berubah menjadi jurang hitam, menelan semua yang ada di dunia. Adapun tubuh Luo Xiu, cahaya ilahi biru emas bersinar secara ekstrim. Di antara mereka berdua, seolah-olah mereka berada di kedalaman langit berbintang yang gelap dan luas, bintang yang terbakar menabrak lubang hitam. Saat dia jatuh ke jurang seperti lubang hitam, Luo Xiu merasa bahwa jalur kehancuran yang tak terbatas menyelimuti dirinya, seolah-olah akan memusnahkan tubuhnya, asal-usulnya, dan semua jejaknya di dunia ini. Ia bahkan merasa tubuhnya retak, hendak hancur, dan lenyap begitu saja. Berdengung. Dalam sekejap, cahaya dan kegelapan yang tak terbatas terjalin, dan semuanya menjadi tidak terlihat. Dunia yang sudah hancur total menjadi hancur lebur dan berubah menjadi kehampaan tanpa batas. Batuk-batuk-batuk. Ketika semuanya tenang, terdengar suara batuk darah, dan sesosok tubuh terhuyung dan jatuh dari kehampaan. Darah terus mengalir dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Sungguh mengerikan dan menyedihkan. Dan orang ini adalah Luo Xiu. Salah satu bahunya hancur, ada retakan di tengkoraknya, dan lubang berdarah ditusukkan ke dadanya. Dia hanya terbaring tak berdaya. Sulit untuk menggerakkan jari-jarinya. Setiap kali dia batuk darah, darah akan menyembur keluar. Kamu berhasil. Seberkas cahaya hijau terbang dan mendarat di samping Luo Xiu, menampakkan wujud seorang pria parubaya. Apakah saya berhasil? Luo Xiu tergeletak di tanah dan tidak bisa bergerak. Senyum pahit muncul di sudut mulutnya, tetapi itu memengaruhi luka-luka di tubuhnya dan dia menyeringai kesakitan. Ini adalah pertarungan yang sangat brutal yang ia hadapi. Ia tidak melawan lawan yang jauh lebih unggul darinya, tetapi lawan yang berada pada level yang sama dan tidak lebih lemah darinya. Namun Luo Xiu tidak menyangka bahwa dia telah berhasil. Karena itu bukanlah nirwana yang sebenarnya. Jika dunia abadi juga ditakdirkan untuk mengantar pada kehancuran akhir, apa yang disebut malapetaka dari dua alam itu sama sekali tidak ada artinya. Sang pemusnah yang dapat sepenuhnya menghancurkan era dunia adalah malapetaka yang sebenarnya dan musuh yang sebenarnya. Ya, kau memang berhasil, karena sebelum dirimu, tak ada seorang pun yang mampu melakukan apa yang kau lakukan. Bahkan nirvana yang berevolusi dengan simulasi pun tak pernah terkalahkan. Ucapan virtual pria parubaya itu diucapkan Sado dengan penuh emosi. Nampaknya selama keberadaan nirwana disebut-sebut, suasana hati akan terasa tertekan dan putus asa. Siapa kamu? Tanya Luo Xiu. Aku adalah penguasa jalan generasi ke-12. Bayangan lelaki parubaya itu berkata. Penguasa jalan?
Menguasai wilayah, Luo Xiu bingung. Tidak semua alam dominasi dapat disebut sebagai penguasa jalan. Sejak asal mula keberadaan, setiap dunia hanya memiliki satu penguasa jalan, yang juga dapat disebut sebagai raja dominasi. Pria parubaya itu berkata perlahan, "Di era dunia tempatku tinggal, aku adalah orang terkuat di antara semua penguasa, tetapi pada akhirnya aku dipenggal dan jatuh ke tangan penguasa pemusnahan. Jika kita katakan raja dominasi adalah penguasa jalan, lawan dari pemusnahan adalah Tuhan pemusnahan, pelindung utama Dao besar, penghancur utama Nirvana. Keduanya saling bertentangan, dan mereka adalah musuh alami. Dunia tempatmu berada seharusnya memiliki master jalan generasi ke-13, tetapi aku merasa dunia ini tidak lengkap, seolah-olah terbagi menjadi dua dunia," kata pria paruh baya itu. Menghancurkan kehampaan dan keabadian, Luo Xiu tertegun dan memberitahu pihak lain beberapa hal tentang era ini. Benar sekali. Alasan mengapa dunia ini tidak lengkap adalah karena ada yang salah di tempat asalnya dan terbagi menjadi dua dunia. Hanya ketika kedua dunia itu menyatu, dunia yang lengkap dapat lahir. Raja para master yang paling kuat adalah penguasa jalan agung. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, "Di era tempatku tinggal, dan 11 era yang lebih lama lagi, bahkan di bawah premis dunia yang lengkap, kita dan para penguasa jalan lainnya telah dikalahkan. Dan asal-usul dunia telah dibungkam seolah-olah itu benar. Jika penguasa kehancuran mengambilnya, akan lebih sulit bagimu untuk bertahan hidup di era ini." Ini berita yang mengejutkan dan situasinya sangat buruk. Namun, dengan kehadiranmu, mungkin akan terjadi kejadian yang tidak terduga. Tiba-tiba, suara pria parubaya itu berubah dan dia menatap Luo Xiu dengan serius. Luo Xiu menjadi semakin bingung dan pikirannya kacau. "Kamu bilang kamu sudah bertemu dengan diriku di masa depan. Aku bisa mengerti bahwa diriku di masa depan telah menyeberangi sungai waktu dan pergi ke era tempatmu hidup di masa lalu. Kamu dan aku sudah bertemu. Tapi era duniamu tetap hancur. Apakah itu berarti bahwa meskipun aku di masa depan masih gagal, aku gagal mengalahkan penguasa kehancuran dan gagal menyelamatkan era duniamu?" Pemahaman Luo Xiu sangat tidak biasa, jadi jika dia memikirkan beberapa hal dengan hati-hati, dia dapat menemukan beberapa petunjuk. Haha, sejarah tidak bisa diubah. Bahkan jika waktu berjalan melawan arus, itu tidak bisa diubah. Pria parubaya itu tersenyum penuh arti, tanpa banyak menjelaskan. Legenda mengatakan bahwa asal mula melahirkan dunia pertama dan membuka era pertama. Yang dikandung bersama dengannya adalah dewa pemusnahan. Dia bisa dikatakan sebagai eksistensi tertua. Dikatakan bahwa jika dewa Nirwana terus-menerus menelan asal-usul 12 era dunia, ia akan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan dan menghancurkan tempat asal sepenuhnya. Tidak akan ada dunia dan era baru di masa depan, hanya nirwana. Kehancuran dan kematian. Pada era dunia pertama, meskipun pada akhirnya dikalahkan, asal mula dunia tidak ditelan oleh penguasa pemusnahan. Sebaliknya, penguasa pemusnahan rusak parah dengan mengorbankan asal mula dunia. Ini berlanjut hingga era ke-13 Anda. Era dunia. Jika kamu tidak mampu melewatinya, semuanya akan berakhir, semuanya akan berakhir.